Oke guys, kembali lagi di channel Aba. Kali ini kita akan membahas tentang JavaScript dasar dan bagaimana sih JavaScript dasar buat bagi pemula. Mungkin kemarin udah banyak bertanya-tanya ya bang, buatkan apa namanya JavaScript dasar dong. Teman gue juga ada yang mau belajar JavaScript dasar, jadi sengaja buat seperti ini gue buat playlist ya. Oke, pertama yang gue kasih tahu, YouTube gue belum pernah gue playlist, jadi playlistnya cuman ada belajar coding dan ethical hacking dan hiburan ya atau tip and trik. Cuman gue belum sampai di buat playlist-playlist ya. Nanti kalau misalnya 1K, kalau misalnya udah sampai 1K nih subscribernya, gue akan buat playlistnya tersendiri-sendiri. Jadi gue rapihin semuanya. Kalau udah sampai 1.000 subscriber, oke? Makanya di subscribe terus dan di like, comment, and share, oke? Oke, kita lanjut aja ya. Kita akan belajar namanya JavaScript dasar, yaitu tentang cons dan var. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang let dan array. Nanti kita akan membahas tentang perbandingan ketiga itu dari mulai let, var, dan cons. Apa sih perbedaan dari masing-masing ketiga itu? Tapi kita untuk kali ini kita akan belajar namanya cons dan var. Nah, dari ketiga itu kita membahas dari ketiga dulu, nanti besok ya kita perbandingan. Sekarang kita dua aja dulu ya. Silakan kalian buat namanya folder namanya index.html dan script.js. Dari masing-masing ini kita hubungkan dulu ya. Namanya script. Ini kita buat src dulu. Src kita buat namanya script.js. Oke, kita save. Kita disclaimer, kita membuat namanya di browser, jadi tidak menggunakan namanya Gitbase atau ya Gitbase ya, semacam Gitbase gitu. Jadi kita nggak menggunakan Gitbase dan gue juga nggak pakai Facecam. Nah ribet gue ininya nyeting-nyetingnya. Oke, sekarang sudah muncul, kita buat title dulu. Titlenya namanya belajar JavaScript dasar. Kita save. Kita lihat lagi di sini, kita refresh dan sudah muncul di sini. Oke. Kita lanjut lagi di sini, kita buat namanya di bodinya. Body itu bagaimana Bang nih? Body itu bagian kanvasnya itu yang warna putih ini. Ini namanya body atau isi ya. Kalau title kan kepalanya nih, kepala di sini. Oke, sekarang kita buat body di sini namanya H1. Kita namanya belajar JavaScript dasar. Oke, kita save. Ini kita refresh dan muncul. Oke, tapi kita nggak sampai di sini. Kita akan belajar fokus ke JavaScript-nya. Oke, karena di sini sudah belajar kan, sudah dihubungkan ya script.js. Silakan kalian buat namanya folder namanya script.js tadi yang gue bilang. Lanjut kita masuk ke folder.js. Ini sidebarnya gue tutup dulu. Kita akan mempelajari namanya cons dan var. Oke, kita lihat ya. Gue kan nggak ngejelasin dari sekarang. Gue jelasin nanti di bagian akhir perbandingannya apa dan perbedaannya apa. Kita buat namanya var dulu ya penjelasannya. Var atau variable kita namanya umur deh ya. Umur kita misalnya 25. Kita buat namanya outputnya console.log. Kita panggil namanya umur. Maka yang keluar akan yaitu save. Ini kita refresh. Lah kok nggak keluar? Nah kita lihat ya. Ini kita klik kanan. Untuk lihat hasilnya kita klik kanan inspect. Lanjut masuk ke konsol. Nih ya, kalau misalnya nggak ada, kalian ketik tanda ini nih, tanda panah dua ini, lanjut masuk konsol. Nah, di sini akan keluar namanya 25 karena yang kita panggil adalah umur. Ya di sini. Oke. Sekarang kita buat namanya cons ya. Apa sih Bang itu cons? Cons itu artinya konstata atau tetap ya. Kita buat misalnya nama. Jadi nama gua aja deh ya. Nggak usah nama orang lain. Nama gua Bacrul Panji Gumilang.
Oke, di sini cons-nya itu adalah nilainya adalah nama. Kalau misalnya kita konsol, kita samakan dulu sama variabel ya kan, console.log nama, kedua save. Ini kita matikan dulu ya supaya dia, atau kita kasih komen deh ya. Kita kasih komen each is control slash. Nah, ini variabel variabel dan ini cons. Oke, sip. Ya, jadi kita lihat perbedaannya. Ini cons, ini variabel. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini kita matikan dulu yang bagian variabelnya. Kita lihat hasil output dari si cons ini. Hasilnya tetap mungkin dia akan memunculkan nama. Cuman perbedaannya adalah kalau variabel ini kita nyalakan lagi ya. Kalau variabel dia berbeda dengan cons. Kalau cons ketika kita ini, kalau misalnya variabel kita tulis umur, sama dengan tetap yang tadi 25, kita save, kita refresh di sini, ini kita matikan dulu yang cons-nya. Ini kita refresh, dia akan tetap menghasilkan 25 karena nilai variabel itu bisa dirubah-rubah. Artinya dia tetap bebas gitu ya, menurut pandangan gua sendiri. Cuman kalau cons itu berbeda dengan variabel. Kalau konstata atau nilai yang tetap, yang tidak bisa dirubah, tetap ya, ini nggak bisa dirubah. Kalau misalnya kita paksa rubah nih ya, ini misalnya kita paksa rubah nih, dari cons sama, ini kan kalau variabel kan umur tanpa ada variabel bisa, tapi kalau misalnya cons tanpa ada cons ini, kita rubah namanya ini deh, ya, kita Ctrl C, terus kita Ctrl V, gini deh ya, ini akan menghasilkan error. Lihat ya, outputnya seperti apa dan tah assessment to constata variable. Jadi constata itu tidak bisa dirubah menjadi variabel. Yang bisa merubah nama ini seperti tanpa ada embel-embel depannya, ini hanya var saja. Terus bagaimana dengan LED? Nah, untuk LED silakan tonton videonya ya. Sebelumnya gue pernah bahas juga. Jadi perbedaannya itu ya, kalau misalnya variabel tanpa kita tulis namanya variabel di sini, ini kita nyalakan dulu ya. Ini kadang-kadang juga. Kalau kita apa namanya, tanpa variabel ini, kalau kita hapus tanpa variabel ini tetap 25. Jadi kita coba ya. Ini kita mematikan aja dulu ya. Matikan, save, dan ini kita matiin juga cons-nya. Ini kita refresh. Tetap 25 tanpa ada embel-embel variabel karena variabel sudah diketahui, oh ini nilainya variabel. Cuman kalau misalnya ini nggak bisa karena ini nilainya tetap tidak bisa dirubah-rubah gitu. Oke, semoga paham ya sampai sini ya. Jadi perbedaannya hanya seperti itu, oh ya. Jadi ini kalau kita gue nyalain dua-duanya, perbedaannya seperti itu. Kalau misalnya 25 ini nilainya variabel kita udah ketahuin karena dia bebas nilainya ya, tanpa ada embel-embel depan. Tapi kalau misalnya konstata atau cons itu nilainya tetap dan tidak bisa dirubah-rubah. Kalau misalnya kita berani merubah, yaitu dia akan menghasilkan output yang error atau assessment to cons atau variable. Oke guys, sampai sini aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan sampai jumpa. Bye bye.